Shalom saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa kita adalah orang yang sangat luar biasa, yang selalu berada di dalam perlindungan Tuhan, yang selalu diberkati Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pastinya di dalam kehidupan kita banyak sekali ketakutan, keraguan, bahkan kelemahan kita untuk mengerti firman Tuhan, untuk mengerti panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Matius pasal keempat ayat 18 sampai 22, itu berbicara tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Dari sana, Yesus meneruskan perjalanannya dan melihat dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebdeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebdeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Tema kita pada saat siang hari ini yaitu panggilan Tuhan. Sesungguhnya panggilan Tuhan itu adalah panggilan yang penuh kuasa, yang membuat kita mengerti, yang membuat kita mau mengikuti Kristus di dalam kehidupan kita. Apa maksud panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, panggilan Tuhan adalah keselamatan karena iman percaya kita kepada Kristus untuk melakukan perannya dan pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam kehidupan Simon, Yohanes dan Petrus, Yakobus. Mereka adalah penjala ikan. Ketika Tuhan Yesus memanggil mereka untuk melayani Dia dan mengikuti Dia, mereka langsung mengikuti Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus akan selalu menolong mereka dan mereka akan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan itulah mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikuti Yesus. Nah, bagaimana kita sebagai manusia meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya kita? Pertama, menjadi pendengar terhadap panggilan. Bagaimana kita mau membuka hati kita untuk Tuhan? Bagaimana kita mau melayani Tuhan? Mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan, karena segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita itu berawalnya dari hati. Kalau kita mau melakukannya, kalau kita mau membuka hati kita, pastinya Roh Kudus akan menuntut kita bahwa panggilan Tuhan itu adalah panggilan yang sangat luar biasa. Dan dari situ, bagaimana caranya kita mau membuka hati kita, yaitu kita sebagai manusiawi harus mau belajar menyembah Tuhan, belajar memuji Tuhan, belajar beribadah kepada Tuhan. Dan respon yang kedua, ketika kita mau membuka hati kita, pastinya Roh Kudus akan menuntun kita dan akan membuat kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Sedikit demi sedikit kita akan dibentuk. Bagaimana kita mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya supaya kita mengerti, meresponi firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kita menjadi pendengar terhadap panggilan. Yang artinya bagaimana kita belajar membuka hati kita untuk menghadirkan Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita memuji, menyembah Tuhan dengan iman? Karena kalau kita mau membuka hati kita, pastinya kita harus belajar
memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sedikit demi sedikit kita akan dibentuk untuk menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana caranya kita mau membuka hati kita? Segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita mau, yang ingin kita lakukan, yang pertama adalah bagaimana kita mau membuka hati kita. Sebagai manusiawi, kita adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan keraguan. Ketika kita marah kepada orang lain, pastinya rasa marah itu tidak langsung reda begitu saja. Pastinya kita mau membuka hati kita. Kita berpikir dan kita mau membuka hati kita untuk mengampuni orang lain tersebut. Karena kalau ketika kita membuka hati kita untuk mengampuni orang lain, pastinya kita merasa tenang. Begitu pula di dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Ketika kita mau mendengar panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu kita mau membuka hati kita untuk menyembah Tuhan. Poin yang kedua adalah setelah kita mau membuka hati kita kepada Tuhan, bagaimana kita merespon. Yang kedua adalah bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan. Respon kita terhadap panggilan Tuhan itu bagaimana kita mengilhami panggilan Tuhan. Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan dengan ketaatan dan keberanian. Sebagaimana Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes melakukannya dan menjadi pengikut Kristus. Bagaimana kita mengilhami, bagaimana kita membangun keberanian di dalam diri kita, bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga adalah bagaimana kita meninggalkan yang lama. Di sini sangat penting ketiga, yaitu meninggalkan yang lama. Meninggalkan yang lama itu sangat menekankan pentingnya bagaimana kita meninggalkan kebiasaan lama kita atau zona nyaman kita. Meninggalkan kebiasaan lama kita yaitu hal yang mungkin tidak mudah ya. Karena secara manusiawi kita lebih senang kepada kebiasaan kita. Mungkin karena kita lebih senang main HP, jadi kita tuh lebih jarang untuk baca firman Tuhan ya. Jadi bagaimana caranya mengerti panggilan Tuhan, yaitu kita meninggalkan sifat lama kita, melepaskan apa yang menjadi kebiasaan lama kita. Ketika kita meninggalkan kebiasaan lama kita, pastinya kita akan mengerti panggilan Tuhan dan mau menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Poin yang keempat yaitu pengorbanan dan ketaatan. Sini menyampaikan bahwa menjadi pengikut Tuhan itu memerlukan pengorbanan, tetapi juga membawa kehidupan yang penuh makna. Ya. Di dalam mengikuti Tuhan itu tidak gampang, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Mengikuti Kristus itu sangat tidak mudah. Banyak hal yang harus kita korbankan, waktu kita, keluarga kita. Kita harus jauh daripada mereka. Ketika kita melayani, kita harus meninggalkan banyak hal, mengorbankan banyak hal untuk menjadi pengikut Kristus. Karena menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Banyak sekali rintangan, banyak sekali cobaan. Bagaimana iman kita diuji untuk menjadi pengikut Kristus. Yang kelima itu komitmen dan kepercayaan kita. Di sini kita bahas pentingnya komitmen dan kepercayaan dalam perjalanan sebagai pengikut Tuhan. Ya. Komitmen, bagaimana kita terus berkomitmen untuk mencapai tujuan kita. Ketika kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita harus memiliki komitmen yang kuat. Kita tidak boleh mudah jatuh, tidak boleh mudah terpengaruh oleh orang-orang terdekat kita. Karena komitmen adalah
sesuatu hal yang sangat membangun kita untuk terus mau berjuang untuk mencapai tujuan kita. Poin yang keenam itu bagaimana kita mau mengajak untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengajak orang lain, mengajak diri kita untuk mau bertumbuh di dalam orang lain, di dalam Tuhan. Ketika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, pastinya sedikit demi sedikit hati kita, hidup kita akan selalu berada di dalam Tuhan. Kita akan selalu berada di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita menginspirasikan teman-teman kita atau orang-orang lain untuk terus bertumbuh di dalam iman mereka sebagai bagian. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita cinta akan panggilan Tuhan, dan kita percaya bahwa kita orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan. Jadi belajarlah untuk menjadi pendengar terhadap panggilan, dan belajarlah untuk merespon panggilan Tuhan, dan belajarlah untuk meninggalkan sifat lama kita atau kebiasaan lama kita yang membuat kita tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tapi terapkanlah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi anak-anak yang cinta akan panggilan Tuhan. Shalom.